Hai, kembali lagi di channel Cebut Nonton. Into the Storm adalah film yang menceritakan tentang sebuah bencana badai tornado yang menimpa sebuah kota bernama Silverton. Seluruh penduduk kota berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun sekelompok orang yang menyebut diri mereka pemburu tornado malah mendekati pusaran angin. Lalu bisakah mereka merekam bencana itu? Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja yang berada di dalam sebuah mobil. Malam itu terjadi hujan lebat disertai petir sehingga membuat jarak pandang mereka terbatas. Keadaan itu membuat mereka tidak menyadari akan mara bahaya yang sudah menunggu. Lampu jalan mulai pecah dan ketika mereka sadar ada badai, mereka sudah tidak bisa melarikan diri. Keesokannya berita tentang tornado sudah tersebar lewat berbagai media. Seorang pembuat film dokumenter bernama Pete kemudian merasa kesal karena melewatkan kejadian semalam. Ketika dia sedang meluapkan emosi kepada rekannya bernama Jacob, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah panggilan dari rekannya yang lain. Orang itu adalah Ellison, seorang ahli meteorologi yang berada di mobil lain. Kemudian Ellison menyampaikan info yang tidak sengaja dia dengar dari media. Ada badai tornado susulan yang terlihat di 5 negara bagian Amerika Serikat. Kemudian Pete mengajak Ellison bertemu untuk melanjutkan pembahasan berita tersebut. Di sisi lain, kakak beradik bernama Donnie dan Trey diminta ayahnya untuk merekam kegiatan kelulusan di sekolah Silverton hari itu. Ayahnya bernama Gary yang menjabat wakil kepala sekolah. Lalu Donnie dibuat kesal oleh sang ayah sehingga memilih untuk menaiki sepeda menuju ke sekolah dibandingkan ikut menaiki mobil. Sementara itu, Pete dan Ellison sudah bertemu di pom bensin. Di sana terjadi sedikit perdebatan antara mereka tentang kota mana yang akan dituju. Mengingat Ellison adalah seorang ahli meteorologi, Pete pun akhirnya setuju untuk menuju kota Silverton. Kemudian mereka yang menamai diri sebagai tim Titus mulai melakukan perjalanan, dibantu dengan 3 kameramen bernama Jacob dan Lucas, serta Daryl yang juga merangkap sebagai supir. Kemudian Donnie dan Trey sudah sampai di sekolah. Pagi ini mereka berdua akan mewawancarai beberapa orang dari berbagai kalangan di sekolah. Namun di parkiran mereka melihat Kathleen, wanita yang disukai Donnie. Sepertinya terjadi sedikit masalah antara Kathleen dan seorang guru. Trey memaksa Donnie menemui Kathleen untuk mendapatkan kesempatan mendekatinya. Donnie sempat menolak karena tugas mereka belum selesai. Namun bujukan dari Trey membuatnya mengesampingkan tugas dari ayahnya itu. Di kantin, akhirnya Donnie mengetahui masalah yang dialami Kathleen. Inti masalahnya adalah Kathleen harus merekam ulang tugasnya tentang kondisi sebuah pabrik bekas yang mencemari lingkungan. Namun, Kathleen dikejar deadline karena harus merekamnya hari ini. Lalu Donnie mengajukan diri untuk membantu Kathleen dan mengandalkan Trey untuk tugas merekam sekolah. Lalu saat itu juga mereka menuju ke pabrik. Dan akhirnya terpaksa Trey yang melakukan wawancara sendirian. Di sisi lain, media memberitakan tornado terjadi di Riverside, yang berarti prediksi mereka salah. Tetapi kekesalan Pete tidak berlangsung lama, karena setelah itu Silverton tiba-tiba hujan es. Kemudian Ellison menerabas hujan untuk melacak pergerakan tornado dari mobil. Dari layar monitor, Ellison melihat jelas bahwa badai tornado kembali terbentuk dan sudah terlihat akan menuju kota Silverton. Lalu mereka segera menuju titik tornado berada. Mereka sangat senang perburuan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Terlebih sudut pandang yang mereka ambil cukup jelas dan terbilang aman untuk keselamatan mereka. Kemudian pergerakan tornado tiba-tiba berubah, sehingga untuk dapat merekam momen itu, mereka harus berpindah. Selama di mobil, Lucas dan Jacob tidak kehilangan fokus untuk merekam, dan Ellison pun tetap mengamati arah tornado dari monitor. Sementara itu di sekolah, acara kelulusan sudah dimulai. Tak lama berselang, hujan tiba-tiba turun begitu deras, sehingga membuat mereka harus menyelesaikan acara itu dan berteduh di dalam sekolah. Keadaan menjadi kacau karena hujan datang disertai angin yang sangat kencang.
Trey terlihat cukup menikmati pekerjaannya, karena bukannya segera mencari tempat berlindung, Trey malah terus merekam. Beruntung, mereka yang berlindung di dalam sekolah dapat selamat dari kejadian itu. Setelah badai melewati sekolah, Gary mendapati bahwa Donnie dalam situasi yang berbahaya. Lalu dia bersama Trey menuju pabrik, tempat di mana Donnie dan Kathleen berada. Di pabrik, Donnie dan Kathleen belum mengetahui tentang badai tornado yang terjadi dan terus melanjutkan pembuatan videonya. Tiba-tiba tornado langsung menyapu bersih pabrik itu dan menyebabkan mereka berdua terkurung di dalamnya. Di perjalanan, Gary dan Trey bertemu dengan tim Titus, yang artinya jalan yang mereka lewati adalah jalur dari tornado. Gary dan Trey berusaha untuk berlindung dengan memasuki sebuah bangunan. Tim Titus juga sudah berada di dalamnya. Tetapi kemudian Gary melihat Ellison dalam situasi yang berbahaya. Gary berusaha menolongnya dan beruntung Gary dapat menahan Ellison hingga badai selesai. Karena mobil Gary tidak bisa digunakan lagi, akhirnya Ellison menawarkan bantuan untuk ikut menaiki mobilnya. Dan saat itu juga Pete meminta Trey untuk terus merekam badai tornado dan berjanji akan membeli hasil rekamannya. Sementara itu, Donnie dan Kathleen mendapatkan masalah baru. Pipa yang berada di atas mereka tiba-tiba pecah sehingga membuat air masuk dan kemungkinan membuat mereka tenggelam. Di perjalanan, tim Titus dikagetkan dengan badai yang kembali terlihat. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan melihat sampai 4 tornado. 1 di sisi kiri, 1 di sisi kanan, dan 2 di depan. Tornado itu kemudian membuat mobil Ellison terbalik. Hal itu membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka semua keluar dari mobil dan mencari tempat berlindung. Lalu kabel tiang listrik yang putus membuat percikan api yang sangat besar, sehingga pusaran angin itu diselimuti oleh api. Jacob yang tidak ingin kehilangan momen tersebut malah memaksakan diri untuk merekam, yang akhirnya membuat Jacob harus terhisap ke dalamnya. Sementara yang lain sudah tidak bisa menolongnya. Ketika keadaan sudah aman, mereka kembali keluar untuk segera menyelamatkan Donnie dan Kathleen. Akhirnya Gary berhasil menemukan lokasi mereka tenggelam. Gary berusaha untuk menarik keduanya, tetapi terhalang oleh reruntuhan. Trey berinisiatif untuk menabrakkan mobilnya. Kemudian usaha itu berhasil menyelamatkan Kathleen, namun membuat Donnie harus terjepit. Beruntung, Gary bertindak cepat dengan melepaskan kaki Donnie yang terjebak di dalam air. Donnie yang hampir kehabisan napas berhasil selamat setelah air dari mulutnya dikeluarkan. Tak berselang lama, Pete datang dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. Lalu mereka kembali dikejutkan dengan berita tornado itu. Media menginfokan tornado susulan kembali terjadi dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Lalu mereka mendapati bahwa tornado mengarah ke sekolah. Kemudian Gary dan yang lain pergi ke sekolah, mengingat masih banyak warga Silverton yang mengungsi di sana. Sesampainya di sekolah, mereka segera mengevakuasi orang-orang. Warga sempat menolak, mereka beranggapan tempat itu adalah tempat teraman untuk berlindung. Namun Gary menjelaskan badai tornado yang lebih besar akan menuju ke sekolah. Lalu dengan memanfaatkan bis sekolah beserta mobil yang masih bisa dipakai, mereka segera menjauh dari sekolah. Namun di perjalanan, salah satu tiang listrik rubuh sehingga menghalangi jalan mereka. Karena tidak bisa lewat, mereka memutuskan untuk memutar balik. Ternyata jalan itu juga buntu. Lalu Donnie mengingat bahwa di bawah jalan terdapat gorong-gorong raksasa yang bisa dimanfaatkan untuk tempat berlindung sementara. Lalu mereka semua turun ke bawah dan berencana menunggu badai tornado hingga selesai. Ternyata badai tornado melebihi apa yang mereka kira, karena tidak hanya mobil, pesawat juga sampai terhisap ke dalamnya. Lalu Pete berinisiatif untuk menutup celah gorong-gorong dengan mobil baja miliknya. Akhirnya dia berhasil menutup celah itu dan memanfaatkan teknologi mobil bajanya. Tetapi teknologi itu tak bisa melawan kekuatan alam. Pete bersama mobilnya terhisap hingga ke pusat putaran dan membuatnya tak terselamatkan.
Badai tornado pun akhirnya menghilang. Mereka yang tersisa akhirnya bisa keluar dengan selamat. Kejadian itu membuat kota Silverton rata dengan tanah. Kemudian beberapa warga telah kembali ke rumah mereka untuk mencari barang yang masih bisa dimanfaatkan. Sejarah pun mencatat tornado itu adalah tornado terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lalu film pun selesai. Sekian dulu dari pembahasan alur film Into the Storm tahun 2014. Semoga kalian semua dapat terhibur. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.